Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita sampai di tahapan-tahapan lanjutan dari dibacain berita. Bung kameramen, kelihatannya kok cerah banget nih malam. Iya, Bung Alfian matanya malah lagi merah nih. Mungkin kelelahan kegiatan hari ini. Baik, lanjut. Bung Alfian, ini ada berita dari Liputan 6 pada 3 September 2022. Judulnya, harga BBM naik mulai hari ini 3 September 2022. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Bung Alfian, apa nih respon awal Bung Alfian? Padahal kan yang berkuasa hari ini, yang menaikkan BBM hari ini, mereka yang nangis-nangis pas BBM naik dan yang ngancem datangin berapa belas ribu pasukannya kalau sampai BBM naik. Tapi hari ini mereka dengan teganya menaikkan BBM, naiknya nggak dikit Bung Alfian. Pertalite 10.000, ya Allah. Gimana Bung Alfian? Ya, kenaikannya ada yang sampai mendekati angka 2.000 segala macam. Dulu naik 200 rupiah saja ngamuk. Jadi kita akan menggerakkan orang untuk menyoal. Ya. PDIP ancam turunkan 15.000 orang. Oh, 15.000. Salah. Iya Bung Alfian. Baik. Jadi ini sebagai sebuah respon awal bahwa kenaikan BBM ini merupakan sebuah tindakan yang sangat mengecewakan. Betul. Kenapa? Orang semua tahu di seluruh dunia harga minyak bumi sedang turun. Yep. Logika apa ketika secara eksternal, secara internasional, ketika barang yang harganya sedang turun, justru di negeri kita sendiri yang memiliki sumber daya alam, sumber daya minyak bumi yang sangat banyak, kok malah jadi naik? Ini kan kelihatan betul ada sesuatu, ada something wrong yang sebetulnya terjadi. Dan pertanyaannya, katanya nggak bakal naik, katanya naik. Sampai akhir tahun, iya. Iya, dan itu kan, ya karena pembicaraan beberapa hari sebelumnya bisa dengan seenaknya, tidak akan naik segala macam, lalu tahu-tahu naik dan tidak satria, betul, tidak menunjukkan seorang pemimpin negara yang keputusannya itu akan dialamatkan kepada ketenangan masyarakat dan kenyamanan. Lalu sekarang masyarakat dengan BLT lagi, dengan sinetron, dengan angka 24 triliun, ya itu hanya bisa disiapkan untuk selama 4 atau 5 bulan saja. Padahal kenaikan ini logikanya apakah kalau dinaikkan dengan sejumlah angka tertentu, sebutlah dari sekian jumlah rupiah menjadi sekian rupiah, ketika 4 bulan, 5 bulan ke depan tuh BBM-nya akan kembali turun, kan tidak? Ya kan, ada kan kalau memang pakai logikanya, mestinya posisi BBM yang sudah naik, kemudian dikasih BLT, dan BLT itu tetap harus diberikan sepanjang waktu sejak kenaikan itu, dan tanpa kecuali, ya menurut saya tanpa kecuali, seluruh masyarakat dari ujung Aceh sampai ujung Irian. Dan itu kan kelihatannya kalau kita lihat pembagian BLT itu sering sangat salah sasaran, sering diskriminatif gitu. Iya betul. Begitu Bung kameramen. Iya Bung Alfian, BLT itu akan dikasih selama 4 bulan. Dan setelah 4 bulan itu belum tentu BBM harganya turun. Nah itu Bung Alfian betul tuh. Dulu kita ada UN Bung Alfian, ujian nasional. Banyak yang komplain, termasuk pelajar Islam Indonesia. Kenapa? UN itu kan soalnya sama se-Indonesia, tapi kan kualitas pendidikannya setiap daerah itu berbeda. Nah, sama dengan harga BBM, senasional harganya sama, tetapi kan pemasukan daerahnya berbeda-beda, UMR-nya beda-beda dan macam-macamnya gitulah. Nah, itu Bung Alfian, yang saya tangkap dari Bung Alfian tadi, ketika harga minyak dunia lagi turun, BBM di Indonesia malah naik. Ini ada dari CNBC Bung Alfian. Di 1 September, detik-detik BBM RI naik, minyak dunia malah turun. Nah ini kan aneh Bung Alfian. Apakah di tanggal 3 Septembernya ketika mereka menaikkan harga BBM, mereka tidak melakukan riset lagi atau bagaimana ini? Atau ya karena mungkin bisnisnya penguasa itu minyak Bung Alfian. Nah Bung Alfian, uniknya ketika BBM naik, orang ramai-ramai lari pindah ke Vivo Bung Alfian. Karena dianggap harga di Vivo masih lebih rendah lah di bawah Pertamina. Karena bagaimanapun masyarakat pasti nyari yang lebih murah. Yang penting mobilnya bisa jalan Bung Alfian. Ini gimana Bung Alfian? Ya sama kita tahu bagaimanapun Vivo itu bukanlah milik negeri kita ya. Katakanlah bukan bulat-bulat milik kita, BUMN kah namanya, apakah perusahaan yang punya
katakanlah pengendalian penuh dari negeri kita. Dan yang saya paham per hari ini, per tanggal 5 ini, Vivo pun kelihatannya tanda kutip setelah mendapatkan treatment tertentu, dia akan menyamakan harga jual daripada BBM tersebut. Nah, ini juga catatan tersendiri, dan lagi-lagi betapa kita dipertontonkan sebuah kebijakan yang memberikan beban yang berat, karena menaikkan BBM dengan digit yang menembus sekian digit itu implikasinya bukan semata-mata kepada orang beli minyak saja, nanti akan terkait dengan per item makanan, terkait dengan ongkos transportasi, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan primer, harga-harga di pasar. Kalau ini kalau mau dia punya semacam ini. Benar. Dia gini nih. Jadi benar-benar bebannya jadi sangat berat, dan itu juga harus jadi perhatian. Ya, saya tidak tahu apakah tuan-tuan yang ngurus negara ini tidak punya perasaan, apakah Anda tidak tega, apakah Anda gembira dengan keputusan ini. Dan saya ingin mengambil omongan Bung Kameramen di awal tadi. Mana itu air matanya, air mata buayanya mana gitu. Harusnya Anda bicara dong, jangan malah memberikan semacam pemihakan, menganggap bahwa kenaikan ini sebagai hal yang wajar dan patut ditempuh. Menurut saya itu sebuah ekspresi orang yang tidak berperi kemanusiaan, dan lagi-lagi ini mungkin catatan di prakondisi mungkin menjelang pemilu, sehingga dengan banyak rakyat yang susah, nanti diiming-imingi dengan sejumlah uang dan sejumlah makanan dan lain-lain. Pilihlah partai aku, nanti kamu jadi tambah susah bersama aku gitu. Itu mungkin dari saya pesan buat masyarakat, jangan lagi kita sembrono dan jangan lagi kita membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Begitu Bung Kameramen? Iya Bung Alfian. Mungkin lagi memperbanyak stok pemilih dari wong cilik Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ya yang Bung Alfian sampaikan itu, jadi saya berpikirnya begini Bung Alfian. Ya kalau mau naikin BBM hari ini, nggak usah lah kemarin bilang sampai akhir tahun kita tidak akan naikin. Jadi kayak ngegombalnya gitu kebanyakan Bung Alfian. Nah Bung Alfian, yang saya dengar gitu ya, kan sebelum BBM naik ini kan Menteri Keuangan ngeluh dulu pertamanya bahwa uang pensiunan PNS itu membebani negara, dan padahal kan kalau kata Said Didu, PNS dapat tunjangan pensiunan itu kan juga dari sisi gaji mereka kan gitu Bung Alfian. Nah kemudian hal yang saya ingin tanyakan di akhir sesi berita kali ini ada Bung Alfian, anggaplah pemerintah ini menaikkan BBM untuk menambah uang negara, anggaplah begitu. Nah tapi kenapa IKN dipaksakan untuk terus berjalan Bung Alfian? Karena menurut saya itu proyek tidak penting. Gimana Bung Alfian? IKN itu kan sebuah proyek yang tidak ada dalam alam bawah sadar rakyat bangsa ini. Iya, betul. Dia merupakan sesuatu yang muncul sebagai sebuah mimpi buruk, di mana sebuah hal bagaimana Bung Kameramen bilang tadi, ibu kota negara yang boleh dibilang ini sebenarnya kemauan siapa? Mungkin ini menjadi pertanyaan yang harus disadari oleh seluruh bangsa Indonesia, dan saya mengajak mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang penuh harap, dengan doa yang penuh diijabah dan harapan dijabah, agar IKN ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, yang urusan untuk BBM tadi kelihatannya memang ini sudah menunjukkan ya, memberikan bukti langsung bahwa negara ini ada dalam bayang-bayang pihak-pihak tertentu, invisible hand, tangan-tangan jahat yang memang kelihatannya lebih berkuasa dari penguasa, dan ini mungkin harus jadi perhatian, dan kita nyatakan kita akan sebut cukup sampai di sini saja Pak, bahwa kami tidak akan pernah lagi bermimpi memilih Anda dan memilih orang-orang yang bersama dengan Anda, dan juga partai-partai yang tidak mau memihak pada kepentingan rakyat. Kami akan bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekerja semampu kami untuk mengingatkan, ayo masyarakat, jangan pilih orangnya, jangan pilih partainya, jangan pilih orang-orang yang akan membuat kita
tambah susah. Betul. Dan semoga itu menjadi semangat kolektif kita. Amin. Kita bekerja dan kita nyatakan bahwa Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Indonesia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.